Jawaban Muleketo itu seperti orang yang haus akan ilmu pengetahuan, kemudian dikatakan Muleketo, nggak usah dicari jawabannya. Salam selaras para sahabat dari Dialog Semesta, juga Geria Hipnoterapi Bali, dan tentu saja keluarga besar dari Rumah Semesta. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Luar biasa sekali, hari ini kita berada di Kuta, tepatnya di kediaman dari Bapak Dr. Wayan Mustika yang orang sering sebut dengan Rumah Semesta. Kita berada di sini dan beliau adalah teman, sahabat, sekaligus keluarga bagi saya, dan tentu saja beliau adalah guru kehidupan bagi saya. Dan izin untuk saya memanggil beliau sebagai guru di sini. Baik, langsung saja kita sapa guru kita, Dr. Wayan Mustika. Apa kabar, Guru? Swastiastu, Surya. Swastiastu, Guru. Sehat. Astungkar sehat. Suksma niki Guru, sampun diizinkan diterima di Rumah Semesta, dan izinkan untuk kita nantinya berdialog. Dan ini kali pertama kita, Guru, berdialog seperti niki, dan nantinya kita akan sebut dialog ini sebagai Dialog Semesta, Guru. Dan izinkan kita mengupas kembali yang tentunya ini didasari dari manfaat yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, bagi keluarga dan komunitas kami, terkait dengan pengetahuan semesta, Guru. Dan izinkan kita menggali lagi, Guru, pengetahuan semesta yang sudah tentu saja tersampaikan melalui postingan di media sosial, tersampaikan juga dari buku-buku yang tertuliskan, yang kita nantinya berharap dari dialog niki akan banyak pembelajaran, akan banyak manfaat dari para sahabat kita semua nantinya, Guru. Suksma, Guru. Sama-sama, Surya. Baik, jadi yang menjadi percakapan itu kan sesuatu yang dimulai dari pertanyaan. Jadi harapannya nanti adalah dialog ini selalu dimulai dengan kekayaan pertanyaan. Sama seperti orang kalau lagi mau memancing ikan di lautan, kalau dia banyak membawa ikan sebagai umpannya, jadi maka dia akan banyak mendapatkan hasil dari kail yang dia lempar dengan umpannya. Jadi pertanyaan itu seperti umpan yang sangat dibutuhkan untuk memancing pengetahuan-pengetahuan muncul dari samudera pengetahuan. Kalau yang sering disebut sebagai akashic record, jadi ada memori di alam, di angkasa itu yang kita harapkan nanti menjadi samudera pengetahuan yang mengalirkan, menurunkan ilmunya kepada kita lewat dialog itu nanti. Jadi pertanyaannya itu yang terpenting sebenarnya, bukan jawaban yang terpenting. Baik. Sehingga makanya bahasanya Socrates adalah hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang bernilai untuk dijalani. Jadi mempertanyakan sesuatu itu bukan sesuatu yang tidak baik, melainkan sesuatu yang akan mengungkap rahasia-rahasia yang ada di balik itu. Sama seperti cerita tentang Tuhan. Begitu Tuhan dikatakan tak terpikirkan, bukan berarti kita tidak disuruh atau berhenti memikirkan, bukan. Tetapi kita disuruh menggali terus-menerus, karena dia ada di wilayah-wilayah yang tak terpikirkan sebelumnya. Jadi artinya, kalau dia ada di wilayah-wilayah yang tak terpikirkan, maka perlu dipikirkan. Seperti sungai, seperti sumur yang airnya tak terlihat, baru terlihat kalau digali. Bukan berarti kalau sesuatu itu, misalnya di ladang ini tidak ada pohon, lalu apakah kemudian kita tidak melakukan sesuatu agar di ladang itu muncul pohonnya? Tentu kita menanam. Ketika Tuhan dikatakan tak terpikirkan, lalu kita berhenti memikirkan Tuhan, maka kita seperti mengabaikan berkah kita sebagai manusia yang membuat kita disebut manusia karena kita memiliki pikiran. Jadi Tuhan itu memang ada di wilayah-wilayah yang tak terpikirkan, sehingga perlu digali dengan pikiran. Nanti pikiran sadar kita ini akan dialirkan pengetahuan. Persis seperti Arjuna yang berani menggali pengetahuan semesta dari
Krishna karena keberaniannya untuk bertanya dan terus bertanya, kritis bertanya. Nah, itulah filsafat. Baru kita akan mendapatkan hakikat-hakikat dari pengetahuan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Silakan Surya nanti yang lebih banyak menanyakan. Ya, kalau kita diberkahi bersama pengetahuannya, tentu kita akan mendapatkan alirannya. Kalau tidak, mungkin juga yang kehilangan jawaban. Kalau itu memang tidak diizinkan kita mendapatkan jawabannya. Karena yang menjadi pemilik dari semua pengetahuan itu kan bukan kita, bukan tiang. Sebab kita sendiri adalah wujud dari pengetahuan itu sendiri. Tubuh kita wujud pengetahuan, pikiran kita wujud dari pengetahuan, jiwa kita juga wujud dari pengetahuan. Yang kalau dikupas baru akan muncul. Ngupasnya dengan ketajaman pertanyaan. Silakan Guru. Tapi banyak juga yang menanyakan ke saya, Guru, seperti napi kehidupan seorang Dr. Wayan Bustike sewaktu kecil sampai sekarang terkenal sebagai penulis buku spiritual, tentunya dokter, juga pembicara, Guru. Bisa cerita sejarahnya sedikit, Guru, seperti apa kehidupan Pak Dokter kecil di kalangan orang-orang tertentu itu. Dunia medis itu sering dikaitkan dengan dunia logika. Kemudian dunia spiritual atau ketuhanan sering dikaitkan dengan dunia di luar logika. Sementara ketika sejak kecil yang mempertanyakan itu, yang melihat itu sesuatu yang aneh. Jika spiritualitas ketuhanan ada di luar ilmu-ilmu logika, sama saja mengatakan Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena satu, pikiran disuruh menghentikan mencari Tuhan. Dua, jangan menggunakan akal. Karena apa? Tuhan tidak masuk akal. Sehingga karena kesannya Tuhan tidak masuk akal dan tidak boleh dibicarakan dengan pikiran yang penuh logika, akhirnya banyak orang kemudian berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak masuk akal. Nah, sementara di satu sisi, bagaimana mungkin jika Tuhan adalah sumber kebenaran, adakah kebenaran yang tidak masuk akal? Padahal logikanya adalah, kalau itu kebenaran, maka kebenaran pastilah masuk akal. Sehingga waktu kecil itu memang Tiang izinkan pikiran Tiang untuk tetap menyimpan pertanyaan. Karena ketika waktu itu ingin bertanya, ada banyak hambatan untuk mendapatkan jawabannya. Hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Hambatan dari dalam adalah ketika Tiang sendiri belum memiliki banyak pengetahuan, basic pengetahuan untuk menerima penjelasan-penjelasan ketika Tiang mencoba menanyakan hal-hal tertentu pada yang wikan, yang tahu. Contoh misalnya, Tiang ingin pergi ke Jepang, ingin memesan makanan, ingin menuju sebuah tempat, ingin menemui seseorang. Lalu tiba-tiba Tiang datang ke Jepang, mencari seseorang, membaca peta di Jepang, tapi tidak memiliki bekal sedikit pun bahasa Jepang. Nah, setidak-tidaknya tidak memiliki bekal bahasa Jepang. Lalu apa yang terjadi? Mungkin Tiang akan mudah tersesat di sana. Bahkan mau menanyakan sesuatu juga tidak tahu. Nah, mungkin itu sebabnya banyak pertanyaan masa kecil Tiang itu tidak berani Tiang tanyakan. Satu, karena ketidaksiapan dari dalam. Dua, barangkali zaman itu juga tidak ada kesiapan dari luar pada orang-orang untuk memberikan penjelasan dengan kata-kata yang cocok untuk telinga Tiang. Sehingga mungkin alam pun tidak mengizinkan Tiang mendapatkan jawaban itu. Sehingga teruslah pencarian yang cukup memuaskan waktu usia 10 tahun itu adalah ketika membaca Bhagavad Gita. Bhagavad Gita versi yang ditulis waktu itu oleh Bapak Nyoman S. Pandit. Jadi dalam usia 10 tahun sudah mulai mengenal Bhagavad Gita. Nah, ceritanya kenapa mengenal Bhagavad Gita? Zaman itu kan kita tidak punya hiburan lain selain membaca buku-buku cergam. Kalau tidak bobo, majalah Hai, atau komik yang ada gambarnya. Kemudian yang zaman itu terkenal adalah buku Mahabharata, komik Mahabharata,
karya R.A. Kosasih, Yeah. Bharatayuddha, Mahabharata, Pandawa, Seda, dan banyak lagi. Dan itu tiang pinjam-pinjam di perpustakaan baca-baca. Dengan itu membangkitkan imajinasi tentang masa lalu. Dan tentu saja akan muncul banyak pertanyaan. Apalagi ketika sampai di titik di mana Arjuna diajak berbincang di tengah medan Kurukshetra oleh Krishna. Di situ tampak sekali ada gairah untuk bertanya lebih jauh. Cuman kan kita terhambat oleh apa yang sudah tertulis sebagai Bhagavad Gita. Pertanyaan kita sebagian terwakili, sebagian tidak terwakili. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pertanyaan itu tersimpan begitu saja, tersimpan di dalam, tidak bisa keluar, mau ditanyakan ke siapa tidak tahu. Gitu. Apalagi di zaman itu kan terkenal jawaban mulek itu, memang begitu. Tapi itu tidak menghentikan yang menyimpannya sendiri. Pertanyaan mulek itu. Apa makna mulek itu yang tersampaikan atau menjadi makna bagi seorang Dr. Mustika kala itu? Kala itu pertanyaan Mulaketo itu adalah pertanyaan yang seperti orang lagi kehausan, mau minta air dikatakan tidak ada air. Pas lagi lapar mau minta makan dikatakan tidak ada makanan. Jawaban Mulaketo itu seperti orang yang haus akan ilmu pengetahuan kemudian dikatakan Mulaketo, tidak usah dicari jawabannya. Sementara kita sedang haus pada pengetahuan dan pemahaman. Tetapi ternyata itu adalah jawaban yang di luarnya tampak pintu yang tertutup, yang tidak mengizinkan kita memasuki ruang-ruang rahasia itu. Tapi di sisi yang lain, ternyata itu adalah pintu yang justru mengundang hanya orang-orang yang benar-benar gelisah oleh rahasia itu untuk melakukan apa saja. Samalah dengan misalnya ada tulisan dilarang ngintip di lubang ini, karena ada kata dilarang kita malah ngintip. Nah, ketika dikatakan mulek itu, kegelisahan mengalahkan kata mulek itu dan kita terus mencari, dan akhirnya apa? Semesta membimbing dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kelak ketika sudah siap, barulah pengetahuan itu mengalir, memberikan seluruh jawaban yang dibutuhkan oleh kehausan pada saat masa kecil nih. Jadi mulek itu mungkin menjadi semacam filter bagi keingintahuan seseorang untuk mencari lebih dalam lagi. Betul. Dari makna yang belum tersampaikan, mungkin seperti itu. Betul. Ya. Oke, luar biasa. Karena begini mungkin Surya, pengetahuan yang tanyakan itu mungkin bernilai. Pengetahuan itu kan memang bernilai. Makanya disebutlah yang Aji Saraswati. Karena dia bernilai. Aji itu bisa berarti ayah, atau purusa, atau yang mengisi kekosongan. Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang mengisi kekosongan. Disebutnya adalah Aji. Aji itu ayah itu adalah angka 1, dia mengisi kekosongan. Aji juga berarti pengetahuan. Aji juga berarti nilai. Sehingga pengetahuan yang mengisi kekosongan itu sesungguhnya bernilai. Sehingga karena dia bernilai, maka dibutuhkan kesungguhan. Film di gedung itu kan bernilai. Betul. Kalau ingin masuk, ada tiketnya. Kita ingin sekolah, yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan pengetahuan di sekolah, dia bayar SPP, bayar uang pendaftaran, bayar uang kuliah, bayar apa saja kalau ingin serius mendapatkan pengetahuan itu. Nah, jadi kata Mulaketo itu seperti pintu yang di depannya bertuliskan tiketnya mana. Jadi sama dengan orang yang mau belajar ilmu-ilmu yang keadiatmikan, tentu ada tempatnya. Yang ingin mempelajari ilmu yang mistik-mistik seperti itu, dia dihalang-halangi oleh rasa takut. Kita nanti belajar di kuburan. Jadi hanya yang benar-benar berani masuk kuburan yang dapat pengetahuannya. Jadi ilmu-ilmu rahasia seperti itu, selain mengundang, juga menghalangi. Dia mengundang juga menghalangi. Dia seperti pakaian pada tubuh wanita. Tubuh wanita mengundang sekaligus menghalangi. Hanya yang benar-benar cinta kepada wanita itu baru akan bisa diizinkan membuka pakaian luarnya untuk mendapatkan apa yang diharapkan di dalamnya. Jadi Tuhan itu sebagai pengetahuan itu dilambangkan sebagai Hyang Aji Saraswati, wanita berpakaian
yang ingin mengupas pakaian untuk menemukan kedalamannya harus benar-benar mencintai. Sehingga dipilihlah hanya orang-orang yang serius berada di jalan jenana. Kalau orang di jalan bakti hanya menjalankan sesuatu berdasarkan keyakinan, ingin belajar tentang pengetahuan itu, tentu tidak akan diberikan yang sangat mendalam. Diberikan yang simpel-simpel saja, yang dibutuhkan untuk dia menguatkan keyakinannya, bukan menguatkan keingintahuannya. Nah, itu filter untuk siapa yang mau di jalan karma, bakti, jenana, dan raja yoga. Jadi yang serius ingin belajar pasti akan menggali mulai itu. Kalau yang tidak, saya tidak terlalu penting. Yang penting saya yakin sama Tuhan, membakti, sembahyang sudah selesai. Nah, itu tidak perlu bahasa seperti itu. Nah, memang bahasa orang-orang suci zaman dulu di Bali itu juga sering mengatakan, hayuwe pua kita warahakena. Janganlah engkau menyampaikannya. Maksudnya secara sembarangan kepada orang yang tidak layak, kepada orang yang tidak benar-benar menginginkan pengetahuan itu. Kan kadang-kadang hanya ada orang sekedar say hello basa-basi, tidak benar-benar ingin tahu, tidak benar-benar mencintai pengetahuan itu seperti mencintai kecantikan Dewi Saraswati. Dimulai dari cinta baru kita dapatkan. Oke, jadi tadi bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu dari bagian dari jenana marga, ya, Guru. Jalan dari jenana. Jalan jenana, yang mana nantinya akan tersampaikan jika satu pada orang yang betul-betul mencintai pengetahuan. Kemudian di tempat yang tepat tentunya. Betul. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang tepat. Ya. Orang, ruang, waktu. Oke. 3 nih Kak. Ya. Ruang itu juga bahasa Bali itu artinya perkawanan. Oke, nggih. Masih ingat ruang, ya? Kan ruang nih. Nggih. Siapa saja ruang, siapa saja perkawanannya. Jadi ruang itu juga tempat, ruang itu juga siapa yang cocok. Siapa yang selaras sebagai teman berbincang, teman berdialog. Karena kalau bukan teman berbincang, teman berdialog, tentu tidak akan diberikan. Di antara para Pandawa yang 5 itu, Bima tidak banyak diberikan pengetahuan oleh Krishna. Karena Bima itu jalannya jalan bakti, pelayanan kepada guru. Disuruh nyemplung ya nyemplung, disuruh berperang ya berperang, tidak banyak tanya. Yang banyak bertanya itu kan Arjuna. Arjuna itu kan simbolik dari pikiran. Pikiranlah yang banyak bertanya. Nah, sehingga pikiranlah yang akhirnya bisa berdialog, menemukan jalan pengetahuan rahasia bersama Krishna. Oke, mungkin itu juga sehingga kita di Bali mengenal istilah Hayuwera. Nah, itu Hayuwe Warahakena menjadi Hayuwera. Oke. Ajuwere, Ayuwere, dan sebagainya. Perubahan kata-kata berubah terus-menerus. Bahasanya adalah Hayuwe Warahakena. Jangan disampaikan. Hayuwe itu jangan. Warahakena dibabarkan. Menjadi Ajuwere, Ayuwere. Seperti ini kan. Dan guru juga membuat satu komunitas ataupun terkenal sebagai satu komunitas yang terkait dengan rumah semesta, yaitu entitas Sarwagata. Bisa dijelaskan sedikit apa itu rumah semesta, apa itu entitas Sarwagata? Jadi gini, dulu itu pengetahuannya itu dialirkan di awal, bukan di awal sebenarnya. Setelah 2001, di bulan Februari 2001, dialirkan pengetahuan yang menjawab kegelisahan yang dengan pertanyaan masa lalu itu. Dia menjadi buku dialog spiritual. Lalu terus berkembang menjadi buku dialog spiritual 2, Dunia Tanpa Suara. Dan yang keempat itu Saat Semesta Bicara. Nah, ketika dia mengalir sebagai buku Saat Semesta Bicara, dia lebih banyak menyebut dirinya sebagai ayah ibu semesta. Nah, sejak itulah kemudian banyak teman-teman yang ikut di Facebook datang, berkumpul kita di sini menceritakan buku-buku itu. Akhirnya rumah pun disebut rumah semesta. Sehingga rumah semesta itu adalah sesuatu yang bukan organisasi, bukan yayasan, tetapi tempat berkumpul. Tempat berkumpul anak-anak semesta untuk sama-sama belajar
mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang datang dari semesta. Nah, setelah terbentuk komunitas tanpa organisasi yang disebut Rumah Semesta itu, kita banyak berkumpul, lalu membagi pengetahuan itu di Facebook. Ketika pengetahuan di Facebook dibagi, banyak orang yang ingin mendapatkan ruang, tempat untuk sama-sama mendengar, yang tidak ikut Rumah Semesta ke sini, tidak sempat datang, ikut membaca di Facebook sebagai sebuah grup. Dibentuklah waktu itu berkenaan dengan buku buku Dunia Tanpa Suara. Jadi buku Dunia Tanpa Suara itu judul awalnya adalah Entitas Sarwagata. Oh, seperti itu. Ya. Judul bukunya adalah Entitas Sarwagata. Bukan Entitas Sarwagata, judulnya adalah Sarwagata. Oh, Sarwagata. Sarwagata judul buku yang ketiga, sebelum diganti menjadi Dunia Tanpa Suara. Menjadi Dunia Tanpa Suara. Ya, karena Sarwagata itu bahasa Sanskerta yang menunjukkan sifat Tuhan yang ada di mana-mana. Penerbit tidak mau menggunakan bahasa itu, sehingga digantilah dengan bahasa umum menjadi Dunia Tanpa Suara. Artinya, ketika kita bisa melihat Tuhan di mana-mana, disitulah kita hanya bisa terdiam tanpa kata. Nah, itulah Dunia Tanpa Suara. Nah, kemudian dibentuk komunitas di Facebook, judulnya Entitas Sarwagata. Sebuah tempat di ruang Facebook di mana kita bisa belajar untuk sama-sama bisa melihat entitas itu yang bersifat sarwagata, gitu ceritanya. Yang sarwagata itu sendiri bermakna napi, Guru? Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan Dunia Tanpa Suara menjadi buku Guru yang ketiga. Ya. Dan selanjutnya buku yang keempat, Saat Semesta Bicara. Saat Semesta Bicara. Dan selama ini ada berapa buku, Guru? Sampai hari ini baru ada 11. 11 ya. Terus buku yang ke